Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di program siaran keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam edisi yang ke-11 pada bulan September tahun 2025. Saya Istifadah SH, penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, akan menemani sahabat Kemenak dimanapun berada dalam beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Narasumber kita telah hadir di dalam studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Beliau Ibu Nyai Hajah Fatimatuz Zahra SPD MM. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih. Ya, beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu kita sempat bertemu ya Bu dalam kegiatan ya lumayan besar ya, dalam kegiatan perdana Majelis Taklim nggih. Ya, beliau ini adalah Ketua Kelompok Kerja Majelis Taklim Kabupaten Sidoarjo yang alhamdulillah baru beberapa minggu telah dilantik nggih. Ya, beberapa bulan. Nah, sudah beberapa bulan nggih. Juli, ya. Bulan Juni nggih. Ya, alhamdulillah. Masih fresh ini ya. Karena masih baru nggih Bu Nyai. Ya. Pada hari ini tema kita yakni tentang apa sih Majelis Taklim itu dan bagaimana peran Majelis Taklim di masyarakat tentunya. Dan mungkin untuk mengawali siaran kita pada siang hari ini, Bu Nyai bisa dijelaskan apa itu Majelis Taklim? Iya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Majelis Taklim itu ya kalau di dalam pendidikan termasuk non formal. Kalau sekolah kemudian madrasah aliyah, kemudian sanawiyah itu kan formal. Kalau majelis taklim itu non formal. Tapi di dalam majelis taklim itu banyak kita mendapatkan ilmu yang ada di dalam majelis taklim itu, bisa mengenai fikih, kemudian akidah akhlak dan ilmu kemasyarakatan yang lainnya. Tentunya ilmu keagamaan ilmu keagamaan dan juga sosial karena kan bergantung banyak orang gitu. Dan tidak dibatasi jumlah daripada pengikut yang ada di dalam majelis taklim itu. Oh begitu ya. Berarti dari umur berapapun sampai sepuh, sampai ada yang pakai kursi roda pun itu bisa mengikuti kegiatan majelis taklim. Baik. Nah, peran penting untuk majelis taklim itu sendiri bagi masyarakat itu khususnya di umat Islam ya. Bagaimana ini? Banyak sekali sebenarnya majelis taklim perannya yang ada di dalam masyarakat itu. Misalnya yang sekarang ini lagi susah yang saya alami sendiri. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada orang yang meninggal malam hari, kita itu untuk mencari yang memandikan jenazah untuk perempuan itu susah. Harus nunggu pagi hari. Padahal semakin cepat kita merawat mayat untuk dimakamkan itu semakin baik. Nah, majelis taklim itu di dalamnya bisa juga kita mendapatkan ilmu itu, pemulasaran jenazah. Kemudian tidak hanya itu saja, misalnya anak-anak muda yang ikut di dalam majelis taklim itu bisa mendapatkan ilmu bagaimana menolak yang rame-ramenya narkoba, kemudian seperti kemarin unjuk rasa, demo. Kalau seandainya dia ikut di dalam majelis taklim, kemudian ada ilmu-ilmu yang didapatkan di situ, banyak ilmu yang didapatkan dari situ, akhirnya untuk unjuk rasa itu kan kerugiannya sangat besar sekali. Kalau dilihat rusaknya bangunan-bangunan itu, sehingga
dengan adanya mengikuti anak-anak muda mengikuti majelis taklim, akhirnya ilmu akhlak, attitude-nya itu juga bisa terkendali. Ya, masih bisa dikontrol, bisa kita tentunya, cegah. Iya, tentunya di dalam kegiatan majelis taklim yang khususnya anak-anak muda itu tidak hanya satu arah, Iya. tapi dikemas dalam sebuah kegiatan yang menarik sekali, Iya. yang berhubungan dengan IT. Memang kalau melihat di YouTube itu banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Cuma kalau untuk berkumpul dengan Iya. teman-teman Yang dengan seusianya itu lebih senang, seru, ya. lebih seru, bisa saling curhat, Iya, bisa saling mengenal. Kalau di dalam YouTube Iya. hanya melihat, saya kepingin ilmu ini, gampang kita mendapatkan. Iya. Tapi untuk silaturahim dengan teman satu yang lainnya itu kita tidak mendapatkan. Iya, kurang ada chemistry-nya. Ya, tapi kalau dengan bertatap muka, dengan adanya kegiatan majelis taklim di kalangan muda, akhirnya bisa. Baik. Nah, terus melihat perkembangan majelis taklim di Kabupaten Sidoarjo, menurut Bu Nyai seperti apa untuk saat ini? Iya, dari data yang saya terima kemarin ketika pelantikan, saya menanyakan ke Bimas itu ada berapa sih sebenarnya majelis taklim yang ada di Sidoarjo, terutama yang sudah terdaftar. Iya. Itu ternyata hampir 300. Nah, kemarin saya tanyakan lagi sudah lebih dari 300 Sudah lebih dari yang 300. sudah terdaftar. Apalagi yang belum terdaftar ya. iya. Dan majelis taklim yang ada di Sidoarjo itu yang saya alami sendiri sebenarnya baik-baik saja. Maksudnya itu di dalam program-program yang ada di dalam majelis taklim itu bagus-bagus. Iya, alhamdulillah ya, Bu Nyai. Terjadwal, ada jadwalnya. Misalnya bulan ini pengajian Kegiatannya ilmu apa? ini ya. Kemudian bulan berikutnya ilmu akhlak. Kemudian berikutnya pergaulan. Itu ada semuanya di dalam program-program yang ada di dalam majelis taklim itu. Iya, seperti halnya di majelis taklim yang ada di Kabupaten Sidoarjo kan Iya. kita sudah membuat program kerjanya. Ada Oke. kurikulumnya seperti sekolah Iya, gitu. betul. Iya. Oke. Biar terstruktur Iya. mungkin ya, Bu Nyai. Oke. Kalau kontribusi nyata majelis taklim di masyarakat, khususnya di Sidoarjo, mungkin bagaimana menurut Bu Nyai? Kontribusi apa yang sudah diberikan majelis taklim di Kontribusi masyarakat? yang ada di Sidoarjo itu banyak, Mbak. Banyak sekali yang kita dapatkan dari majelis taklim itu. Ya, mempersatukan antara majelis taklim yang satu dengan yang lainnya, yang dulunya tidak kenal, akhirnya menjadi kenal, yang daerah Gedangan sampai di Balung Bendo itu kan belum tentu kenal. Iya. Ketika berkumpul seperti kemarin acara perdana Festival Rebana itu yang diadakan oleh Kabupaten Depak, Pokja Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena meskipun yang diberi kesempatan untuk mengikuti Festival Rebana itu cuma 18 kecamatan, itu sudah mewakili semuanya. Apalagi semua diberi kesempatan untuk mengikuti. Padahal di dalam satu kecamatan itu belum tentu satu majelis taklim. Yang contohnya di Kecamatan Sidoarjo itu aja yang sudah terdaftar itu hampir 15-an. Saya tanyakan, termasuk majelis taklim yang saya pimpin. Nah, kontribusinya apa? Dari kegiatan majelis taklim itu satu, mendapatkan tali silaturahmi, mendapatkan teman yang semakin banyak, tahu majelis taklim yang sana kegiatannya apa, kita bisa meniru. Sekiranya itu baik, kita bisa meniru. Oh ya, ini nanti saya pakai di majelis taklim saya. Saling mengisi antara satu majelis taklim yang satu dengan yang lainnya. Ya, berarti kalau kita sudah mengenal majelis taklim yang lain, mungkin bisa ditiru. Program apa yang bisa dilakukan di majelis taklim yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan ini Bimas
dengan melihat majelis taklim yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang kemarin seperti itu, Iya. saya kira beliau pasti bangga. Iya, sangat bangga sekali Bangga. ya. Alhamdulillah, ternyata majelis taklim yang ada di Sidoarjo bisa dikumpulkan dalam satu acara meskipun dalam tanda kutip hanya 18 kecamatan. Iya. Panitianya juga luar biasa ya Iya. Bu Nyai, mengumpulkan semua peserta itu dalam jeripayahnya itu Iya. sudah saya akui. dalam waktu yang mungkin singkat, tapi Cuma ya 2 minggu. alhamdulillah, Nggih, masya Cuma Allah. 2 Masya minggu Allah. persiapannya. Tapi dengan, nah itu tadi Iya. antara majelis taklim satu dengan yang lainnya kan dalam satu kepengurusan. Ternyata bisa bekerja dalam satu event, dalam satu acara. Iya, jadi bisa apa ya, menampilkan nyatanya Iya. kalau majelis taklim itu memang udah kontribusi ke masyarakat sudah. Iya, akhirnya kan dengan acara tersebut orang memandang, oh ternyata majelis taklim yang ada di Sidoarjo itu hidup. Hidup, iya, Iya, dengan hidup. ada kegiatan Iya, ini perdana ya Bu Nyai. perdana. Iya, alhamdulillah. Mungkin program-program apa saja? Tadi kan kata Bu Nyai kalau di Majelis Taklim Sidoarjo sendiri untuk pengurusannya itu sudah terbentuk program-program Iya, kerjanya. iya. Seperti kata Bu Nyai tadi juga kurikulum di Majelis Taklim juga akan segera dibentuk seperti Iya. itu. Jadi semua Majelis Taklim yang ada di Sidoarjo itu satu kurikulum Iya, yang sama. yang sama. Oke. Iya. Untuk program kerja apa saja Bu Nyai? Untuk di Program Majelis kerja Taklim? yang sudah kita rencanakan dan itu mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Yang pertama kemarin ya Iya. perdana itu festival perdana. Kemudian berikutnya pelatihan dakwah. Pelatihan dakwah Pelatihan untuk, dakwah untuk semua. Iya, Oh, iya. seperti kemarin satu Iya. kecamatan mungkin kalau Diwakilkan ya beberapa orang. diwakilkan 2 orang. Betul. Itu kemudian berikutnya kalau itu sudah berjalan pemusaran Pemusaran jenazah. Iya, pemusaran jenazah. Oke. Itu sangat penting sekali. Geng. Iya, terus kemudian ilmu, ada Khatmil Quran. Khatmil Quran. Khatmil Quran itu untuk kita pengurus aja. Pengurus aja. Tapi nanti ke depannya kita mengundang perwakilan dari tiap-tiap majelis taklim yang ada, dan kita punya keinginan, punya mimpi yang besar, punya mimpi yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak Bimas. Alun-alun itu kan sekarang dibangun, Iya, direnovasi. direnovasi. Ya? Kalau sudah selesai, sekarang ini kita sudah merencanakan. Kalau sudah selesai, kita bersolawat di sana. Oh, Kita alhamdulillah. bersolawat di sana. Kita undang seluruh majelis taklim yang jumlahnya 300 lebih itu, kita undang seluruhnya. Betapa menggemanya Iya. majelis Biasa taklim ya. yang ada di Sidoarjo Iya, itu. iya. Ininya semuanya pakai, meskipun tidak kan punya identitas sendiri-sendiri, Iya, betul. apalagi ibu-ibu Iya. punya seragam sendiri-sendiri. Biasanya ibu-ibu itu Iya. lebih wah ya. Nah, itu seru Meriah. banget ya, rame. Geng. Masya Allah. Itu mimpi yang mimpi Harapan lah ya yang Bu Nyai. mudah-mudahan terwujud. Iya. Amin. Baik. Nah, menurut Bu Nyai sendiri tantangan terbesar Bu Nyai untuk membangkitkan lagi majelis taklim yang ada di Sidoarjo ini seperti apa? Nah, majelis taklim bagaimana caranya membangkitkan itu? Kadang-kadang gini, orang-orang itu laposnya ikut majelis taklim itu paling rasan-rasan. Kemudian paling hanya itu aja Iya. yang misalnya majelis taklim tersebut hanya Khatmil Quran, yang membaca Al-Quran ya itu aja. Iya. Nah, itu diberi kesempatan kepada semua anggota majelis taklim yang ada, diberi pengertian. Seperti saya ini menjadi ketua Pokja. Nggak mungkin kan saya jadi ketua Pokja harus memberi kesempatan yang muda-muda untuk menggantikan saya. Nah, tantangannya untuk majelis taklim yang belum terdaftar, Iya. kita upayakan untuk mendaftarkan diri ijobnya itu. Iya. Nah, itu Biar yang ada legalitasnya ya. untuk memberi pengertian kepada lapo sih ikut didaftarkan oleh opo nanti. Bukan oleh oponya, tapi di Iya. dalamnya itu kita akan mendapatkan ilmu. Iya. Seperti perwakilan tadi. Yang baru-baru ini pengurus itu
dikirim ke asrama haji Iya. untuk Apa itu, Bu? mengikuti pelatihan ustazah, pelatihan ini Dai. kan ya dai. Oh, dai-daiyah. Dai-daiyah. Oh, iya, Itu iya, iya. yang ada di sana, yang ada di asrama haji seluruh Jawa Timur itu. Iya, iya. Nah, dari situ nanti ditularkan kepada Yang lain. Nah, kalau sudah menularkan, ini loh, saya ikut majelis taklim yang sudah dapat ilmu seperti ini. Iya, bisa menjadi Iya. perwakilan mungkin dari daerahnya atau dari Tidak kecamatan. hanya itu aja, majelis taklim itu kan banyak perempuannya Iya, dan rata-rata ya, Bu. ibu-ibu produktif ya, Iya, iya. ibu-ibu produktif. Kalau kita memberi ilmu hanya lewat tulisan itu kan tidak enak, tapi kalau ketika bertemu dengan beliau-beliau jamaah majelis taklim itu diberi bagaimana cara mendidik anak yang baik. Sekarang ini kalau tidak diberi pengetahuan, sekarang ibunya bawa HP, bapaknya bawa HP, Anaknya bawa HP juga. dan susah dikendalikan. Iya, betul. Nah, diberi ilmu pengertian, bagaimana caranya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya teori tapi prakteknya Iya, itu betul. bagaimana. Teori itu Iya. hanya pengembangannya saja, Pengembangannya tapi aja. prakteknya itu yang lebih itu yang lebih penting. ya. Gini. Itu Nah, tantangannya. seperti yang Bu Nyai bilang tadi kan majelis taklim ini identik dengan ibu-ibu, Ya. ada yang tua, ada yang muda, tapi untuk yang muda nih, generasi muda, generasi Gen Z ya. Nah, menurut Bu Nyai itu gimana bisa mengajak atau merangkul Gen Z ini supaya bisa minat ikut atau bergabung di majelis taklim? Iya, memang kita tidak bisa langsung mengajak. Kita ajak seperti di daerah saya. Di daerah saya itu saya ajak dulu ketua Karang Tarunanya. Oh iya. Saya ajak dulu ke rumah saya, Iya. ikut di dalam orang-orang yang ada di dalam situ, dan kita beri pengertian, kita ajak ngomong-ngomong. Ya, mungkin kita juga bisa tanya mungkin usulan apa yang bisa dimasuk. Terus kita sesuaikan dengan Iya. keinginan mereka. Nah, betul. Jadi kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Iya. Misalnya pelatihan IT. Iya. Anak-anak ini kan senengnya kan ngotak-atik HP. Iya, ngotak-atik HP. Ini bagaimana caranya seperti ini? Iya, menggunakan IT yang baik, terus manfaatnya, terus yang Mendidik kebutuhan mungkin. mereka itu sebenarnya attitude. Iya. Nah, itu diberi contoh yang baik pada mereka. Tapi dalam tindakan, tidak kita menyuruh kamu harus begini, kan nggak Iya, bisa. betul. Anak Iya. sekarang itu nggak bisa Nggak bisa dikekang. dituntut, nggak bisa. Tapi diberi contoh aja. Iya, betul. Oh iya, nanti anak punya pemikiran sendiri. Iya. Nah, seperti kemudian akhirnya kan ngajak Iya, teman-temannya, ayo tinggal ke sana. Nah, Iya. kita undang dalam undangan itu tidak tertulis pengajian gitu, enggak. Iya. Apa tuh Bu? Kira-kira? Kalau saya enggak ini. Kita berbincang-bincang, acara bincang-bincang. Ya. Atau nongki ya? Ya, Nongkrong dan ngopi. ya anak-anak sekarang kan gitu. Nah, kalau diajak begitu kan masuk Iya. anak-anak, dan tidak langsung diberi tentang kamu harus begini. Dalam agama itu nggak bisa. Iya, betul. Dalam agama itu kamu kalau melakukan ini tuh haram, Bu. Nggak ngikut anaknya, Iya. nggak masuk. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, keluar. nggih. Tapi kalau diberi tindakan, kita menyontohkan, kita bertindak, kemudian mereka berpikir sendiri. Iya, betul. Ya, dukungan ya dari sinergitas mungkin dari Kementerian Agama atau dari pemerintah kabupaten, kira-kira sudah memberi dukungan seperti apa? Kira-kira untuk majelis taklim di Iya. Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, acara perdana kemarin itu murni Pokja. Murni Pokja. Ternyata Departemen Agama
dukung 100%. Alhamdulillah. Dalam artian dukung 100% ya fasilitas yang disediakan, kemudian apa, kita waktu itu bingung Oke. biayanya itu sekian, kemudian untuk apa hadiah itu sekian kan, akhirnya diberi pencerahan gitu, Iya. diberi pencerahan ke BSI, ke ini. Ternyata di dalam keanggotaan Majelis Taklim itu ada yang pengusaha minyak, Insya Allah. ada yang kontraktor. Iya. Itu saya tidak berkunjung ke kediaman beliau itu. Saya hanya mengirim proposal, itu langsung saya langsung dukung, ACC. iya, saya dukung nah itu. Kemudian dalam membantu kepengurusan hijau, Iya. itu sangat membantu sekali. Apalagi kan berangkatnya dari kedesaannya ya, dari ke desa, kemudian ke kecamatan, baru ke KUA. Nah, KUA yang ada di setiap kecamatan di Sidoarjo itu ternyata sangat mendukung sekali, sangat membantu untuk hijaunya Majelis Taklim yang ada di Sidoarjo. Sehingga yang Majelis Taklim mengeluh, ya apa ngurusin ini, nanti bayarnya berapa ke Kemenang untuk mengeluarkan surat-surat itu. Saya sampaikan nggak ada biaya, gratis, malah jenengan diarahkan oleh penyuluh-penyuluh yang ada di kecamatan itu untuk melegalkan Majelis Taklim jenengan. Akhirnya mereka semangat. Seperti yang saya tahu, Kecamatan Taman itu sekarang sudah banyak yang mendaftar. Karena yang saya pegang ketua muslimatnya. Nah, kebetulan ketua muslimatnya itu misanan saya, saudara. Saudara. Saya cuma menyampaikan, daftarkan Majelis Taklim yang sampean pimpin itu. Kita tidak muslimatnya, tapi di dalam muslimat itu banyak Majelis Taklim yang belum terdaftar. Akhirnya saya arahkan, kemudian sudah konsultasi aja ke KUA Kecamatan Taman. Akhirnya beliau konsultasi ke Kecamatan Taman, dibantu. Bagaimana bentuk sinergi atau yang sudah dikerjakan oleh Majelis Taklim dengan lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat ataupun komunitas lokal? Barangkali Majelis Taklim sudah pernah terjun langsung untuk berkolaborasi mungkin dengan ormas yang ada di kecamatan atau dengan komunitas-komunitas mungkin? Iya. Sebatas ini saya masih hanya beberapa aja bersinergi dengan kecamatan. Yang malah kemarin itu saya diundang di Mojokerto, bukan di Sidoarjo 2, Kecamatan Taman dengan Sidoarjo sendiri, dengan daerah saya sendiri. Nah, yang di Mojokerto itu ternyata bertanya kepada saya, ini Sidoarjo itu kok pakai ada pokjanya, pokja maksudnya? Iya, pokja Departemen Agama di bawah Bimas. Itu ada pokja Majelis Taklim yang dipimpin oleh seseorang dan itu ya seorang ketua, dan di dalamnya ada kepengurusannya. Anggotanya siapa? Anggotanya itu Majelis Taklim yang ada di Sidoarjo yang punya ijo. Nah itu. Kemudian dalam kedepannya dalam hal ekonomi, di dalam kepengurusan Majelis Taklim Sidoarjo itu kan anggotanya ada yang tadi saya sampaikan itu pengusaha minyak. Nah itu nanti kedepannya saya ajak untuk berkolaborasi dengan Majelis Taklim. Misalnya Majelis Taklim satunya kepingin membeli minyak yang murah. Nah itu saya tawarkan ini. Nanti mungkin
ada keuntungan sedikit-sedikit, Iya, saling menguntungkan Iya, saling gitu ya, menguntungkan. simbiosis Beliaunya, langsung. iya, yang jualan minyak, yang pengusaha minyak juga dapat untung, Keuntungan. yang ini dapat murah, Iya. kemudian majelis taklim juga ada masukan Untungnya. sedikit-sedikit, Gitu. biar ada rezeki yang bisa dipakai oleh kepengurusan. Iya. Karena majelis taklim itu kan organisasi sosial, Iya, organisasi swadaya ya. organisasi sosial, dan kita itu bisa berbuat baik ya di situ, Iya. kepingin kita beramal ya di situ, Iya. meskipun tidak beramal kan tidak hanya berupa uang, Iya. ilmu juga Ilmu bisa, juga, ya, tenaga Iya, bisa. tenaga juga bisa, tidak Berarti hanya. sejauh ini masih belum terlaksana nih untuk kolaborasi dengan ormas atau komunitas lokal, belum nih? Masih berjalan, Masih berjalan, Iya, masih Gi. berjalan. Iya, proses lah, masih Gi. proses ya. Baik. Nah, menurut Bu Nyai, harapan Bu Nyai sendiri untuk di Majelis Taklim yang ada di Sidoarjo ini apa? Harapan saya semoga semua majelis taklim yang ada di Sidoarjo itu sudah mendapatkan ijab, Nggih. dan itu mereka memang tidak bisa berjalan sendiri, harus ada pendampingan ya. Di dalam kepengurusan Pokja itu kan ada humas. Nah, itu humasnya itu diharapkan bisa melobi di KUA kecamatan, karena di kepengurusan Pokja yang ada di Sidoarjo itu gabungan, kebanyakan ada penyuluh-penyuluh yang ada di dalamnya itu. Akhirnya apa? Dengan adanya bantuan dari penyuluh-penyuluh itu bisa mengajak majelis taklim yang belum mempunyai ijab itu bisa terdaftar. Karena gini, dengan adanya ijab itu akhirnya kita akan mengetahui majelis taklim yang dipimpin oleh seseorang ini ada kegiatannya apa enggak? Iya. Terus kegiatannya itu bentuknya seperti apa? Jadi bisa kita mengontrol kegiatan-kegiatannya. Iya. Takutnya itu kan ya kita enggak, memang aliran yang ada di Indonesia itu banyak. Cuma kan ada yang radikalisme, ya itu yang kita hindari. Iya, betul. Kita arahkan. Dengan adanya ijab itu kita punya hak untuk memberi penyuluhan kepada majelis taklim, membina, ya, bukan kita mengajari tapi mengarahkan yang ini loh bagaimana, begini loh yang baik itu. Betul. Nah, terakhir nih Bu Nyai, pesan apa yang ingin Bu Nyai sampaikan untuk majelis taklim yang ada di Sidoarjo, khususnya juga yang belum terdaftar ya ijabnya. Kan eman-eman ya Bu Nyai, sudah ada kegiatannya, majelis taklimnya hidup, tapi legalitasnya belum ada. Ya, harapan saya majelis taklim yang belum terdaftar ijabnya itu segera mendaftarkan diri dengan pendampingan tadi di setiap KUA kecamatan itu. Pasti penyuluh-penyuluh itu membantu untuk mengurus ijabnya. Dengan adanya ijab itu kita akhirnya mendapatkan ilmu yang mungkin majelis taklim yang sudah terdaftar itu didatangi oleh penyuluh. Butuhnya apa organisasi jenengan, siap melayani. Ilmu apa yang dibutuhkan oleh jamaah majelis taklim itu. Misalnya butuh ilmu membina keluarga, datang keluarga sakinah, disampaikan oleh penyuluh-penyuluh, ini loh majelis taklim ini memerlukan ilmu ini. Nah, karena yang saya lihat penyuluh-penyuluh yang ada di KUA kecamatan itu hampir seluruhnya tidak ada yang lulusan SMA. Hampir seluruhnya lulusan S1 dan backgroundnya itu keagamaan. Malah ada yang tarbiyah, usuluddin. Ya, saya memang bukan lulusan IAIN atau UINSA, tapi saya tahu jurusan yang di sana itu adab, tarbiyah, usuluddin, syariah itu kan malah sekarang tarbiyah itu jurusannya kan banyak ada umumnya. Nah, itu kan bisa memanfaatkan
manfaatkan. Iya, Mumpung jadi penyuluh, nah itu kita salurkan semua ilmu Betul. yang kita miliki. Iya, betul sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sangat menarik ya pemirsa, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Mungkin cukup sekian Bu Nyai dari materi kita di siang hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube Bimas Islam Kemenak Kabupaten Sidoarjo. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.